Ya, DPR RI hari ini memanggil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Ivan Yustia Vandana terkait laporan transaksi janggal Rp349 triliun yang menyeret Kementerian Keuangan. Dugaan tindak pidana pencucian uang pun muncul, termasuk ada 15 entitas baik perusahaan maupun perorangan yang disinyalir melakukan transaksi keuangan tak wajar. Dan untuk membahasnya malam hari ini telah bergabung lewat sambungan Zoom anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Habib. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana sebenarnya tadi hasil rapat kerja bersama PPATK hari ini? Tadi saya dengar ada sempat hujan interupsi juga. Apa sebenarnya yang menjadi perdebatan? Ya benar ya, tadi kita agak rame, ini salah satu rapat yang paling riuh di Komisi 3 ya sepanjang periode ini. Memang awalnya kan kita ingin meminta kejelasan dari saudara Ivan selaku kepala PPATK. Tapi justru karena tadi tidak lengkap, tidak ada Pak Mahfud, justru tidak jelas. Jadi gini, awal masalah ini adalah pernyataan Pak Mahfud di CNN. Waktu itu kan bunyi di CNN ya, yang mengatakan bahwa saya juga sudah mendapatkan laporan lain di luar yang 500 miliar, ya kan. Terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Pajak dan Bea Cukai. Lalu kalimat berikutnya ini yang menarik nih di CNN online. Kemarin ada 69 orang pegawai Kemenkeu ya berharta tak wajar dengan nilai hanya nggak sampai triliunan, hanya ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah ditemukan lagi kira-kira 300 T. Harus dilacak. Itu pernyataan sensasional Pak Mahfud pada tanggal 8 Maret. Ya. Yang lalu diamini juga pada hari yang sama oleh Kepala PPATK Pak Ivan. Ya, kalau kita pakai penalaran yang wajar, jelas-jelas loh yang disampaikan disandingkan dengan data yang 69 orang harta tak wajar. Berarti kan 300 triliun ini kan juga terkait dengan harta tak wajar. Kalau dengan nalar yang wajar dari kalimat berapa kalimat disampaikan Pak Mahfud, tiba-tiba narasinya berubah 1-2 hari belakangan. Disampaikan tadi juga oleh Pak Ivan bahwa itu bukan terjadi korupsi di Kementerian Keuangan, tetapi data diserahkan kepada Kementerian Keuangan karena tupoksinya mengusut TPPU sebagaimana diatur pasal 74 Undang-Undang TPPU. Kami Komisi 3, kami yang bikin undang-undang. Kami juga selalu hadir kalau undang-undang diuji materi. Kami paham, jangan diajarin kami pasal 74. Tapi kan nggak make sense. Apa coba korelasinya disebutkan dibandingkan dengan harta tak wajar, tiba-tiba oh enggak, itu data tersebut bukan korupsi. Udah digawal di blokade jelas-jelas bukan korupsi, ya kan, terkait tindak TPPU yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan. Ya. Kalau TPPU berarti kan ada tindak pidana asalnya, Pak. Ya nggak? Ada tindak pidana asalnya apa? Kalau di lingkungan kementerian, misalnya gini, ASN yang melakukan tindak pidana terkait keuangan di kementerian, ya pasti dong. Asumsinya itu terkait dengan tipikor. Belum apa-apa sudah dibilang ini bukan tipikor dan lain sebagainya. Bahkan kata Irwasnya mengatakan ini juga bukan TPPU. Makin bingung lagi kita. Karena itu tadi disimpulkan ini yang nggak akan selesai. Ya. Rapat kalau semakin penjelasan akan semakin membuat kita bingung gitu kan. Kalau tidak lengkap. Nah, tadi kan dikatakan oleh saudara Ivan, Pak Mahfud menyampaikannya sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan TPPU. Ya kita undang saja. Termasuk tadi juga diusulkan Bu Sri Mulyani sebagai anggota. Jadi besok ya dalam waktu seminggu ke depan ini ada rapat lagi yang memanggil lengkap 3 pihak yang selama ini mengeluarkan pernyataan ya. Itu Pak Mahfud, Pak Ivan, dan Ibu Sri Mulyani. Itu artinya sebagian anggota Komisi 3 menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu hanya sekedar sensasi begitu, atau bahkan ada tadi ada yang sempat menyatakan ada unsur politis di balik ini.
Ya makanya itu yang dikhawatirkan tadi Pak Beni yang menyampaikan, ya, Pak Beni Kaharman, sahabat saya dari Partai Demokrat. Ya kalau tidak dijelaskan, ya orang bisa menilai ini ada unsur politis gitu loh. Makanya kan harus dijelaskan, tapi penjelasannya yang masuk akal, ya. Kalau bukan tipikor, kalau bukan TPPU, ya. Lantas apa 300T itu diributin? Lalu disandingkan dengan data 69 orang yang berharta tak wajar tersebut. Penjelasannya bagaimana? Ini kan rakyat ini kan sudah cerdas, Pak. Ya. Rakyat pasti nggak mudah dibelokkan begitu narasinya, tiba-tiba bukan tipikor, tiba-tiba bukan TPPU juga kata Irjen. Ya lantas kamu mau gimana? Makanya kita pengen jelas saja ini, kita panggil ke 3 pihak tersebut. Ya, tapi kan ini yang menjadi sorotan dan mengapa banyak publik yang akhirnya menjadi terbelalak begitu matanya karena nilai transaksinya yang mencapai 349 triliun rupiah. Sebenarnya ini adalah dari 14 tahun transaksi dalam masa yang ada di kementerian dan juga lembaga Kementerian Keuangan, tapi tidak pernah disikapi per tahun. Jadi ini langsung dihitung dari 2009 sampai 2022. Makanya nilainya ini sangat fantastis begitu. Apa itu artinya bahwa selama ini pengawasan dan transparansi di lingkungan Kementerian Keuangan juga sangat minim berarti? Ya apapun ya itu satu hal ya. Pengawasannya bagaimana selama ini kemudian kok sampai terakumulasi demikian besar angka yang dianggap masalah dan baru digulirkan sekarang. Tapi kok kita hanya selesai membahas TPPU. TPPU itu kan pasti ada tindak pidana asalnya. Ya enggak? Kalau di lingkungan penyelenggara negara kan pasti terkait dengan tugas pokok penyelenggara negara tersebut, yaitu tipikor gitu loh. Di mana tipikornya kok belum apa-apa sudah digawangi ini bukan tipikor gitu. Nah itu yang menurut logika kami kan semua kebanyakan berlatar belakang sebelum DPR praktisi hukum ya. Nggak masuk akal gitu loh. Dengan simplistis dikatakan ini bukan tipikor. Gitu. Tapi dalam keterangan Ibu Sri Mulyani dan juga Pak Mahfud MD kemarin dan dihadiri juga oleh Kepala PPATK Pak Ivan, dilaporkan bahwa ada sekitar 15 entitas baik itu perusahaan maupun badan usaha dan juga perorangan yang memang diduga terlibat dalam atau diduga memiliki transaksi yang mencurigakan. Apakah tadi itu juga disampaikan pada saat rapat kerja? Tadi saya pikir kebanyakan berdebat soal itu, soal berubahnya narasi dari transaksi mencurigakan, tidak wajar, lalu dibandingkan dengan harta tak wajar pegawai, disandingkan bukan dibandingkan ya, disamakan dengan harta tak wajar 69 pegawai Kemenko, tiba-tiba menjadi ini bukan tipikor, ini TPPU, ini nggak ada kaitannya dengan pegawai di Kemenko. Nah itu yang tadi akhirnya ramenya di situ. Gitu. Ya, tapi terlepas dari ada koreksi apakah ini tipikor atau TPPU, bukankah kita seharusnya juga mengapresiasi PPATK bahwa menemukan adanya transaksi janggal di lingkungan Kementerian Keuangan ini, Pak Habib? Nah iya, justru dalam rangka mengapresiasi dan mendukung itu, kita ingin ini tuntas. Menemukan angka tiba-tiba diralat. Gimana apa yang mau diapresiasi kalau tiba-tiba diralat, oh ini bukan tipikor. Oh nanti ada yang bilang ini bukan TPPU. Lah angka apa yang diungkap gitu loh. Apa yang mau diapresiasi. Nah kita kan pengen akhir yang jelas gitu. Ya, apakah ini Anda melihatnya kan yang sekarang disorot adalah Kementerian Keuangan dan 2 Dirjen Pajak kemudian Bea Cukai juga yang menjadi sorotan begitu. Apakah Anda melihat ada span of control Kementerian Keuangan yang saat ini terlalu luas sehingga akhirnya pengawasan di dalam Kementerian Keuangan sendiri menjadi terbengkalai begitu? Sehingga membuat peluang. Saya berapa kali bicara ya kan ini kan soal power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, kurang lebih begitu. Sekarang masyarakat Indonesia kalau berurusan dengan pajak, dia merasa dirugikan, itu pasti hopeless. Kenapa? Karena seperti membentur tembok. Karena yang dihadapi adalah kekuasaan. Pengendalian pajak saja sekretariatnya di Kementerian Keuangan. Ya, saya kira ya institusi yang menaungi Dirjen Pajak. Jadi lawannya itu juga. Kita seperti terkepung kalau kita
wajib pajak yang mendapatkan permasalahan. Kalau orang sudah seperti itu kan pasti hopeless lalu mencari shortcut lalu mencari jalan pintas. Jalan pintas itu apa? Nego-nego, ya, cincai, pengki, lalu ya terjadilah apa yang tidak seharusnya terjadi itu. Dan itu bisa berulang karena waktu daluarsanya nggak cepat. Selesai dengan kepala kantor yang ini, yang saya dengar seperti ini ya. Selesai dengan satu kepala kantor sudah diganti, bisa dibongkar lagi. Tidak Nah tuntas makanya kan begitu ya? kalau kita hanya bicara di ujung ya, di akibat, wah gaya hidup mewah, pakai Harley Davidson dan lain sebagainya, tidak wajar, kita juga akan capek. Tapi kalau kita ingin cari solusi yang clear, yang lengkap, yang komprehensif, tentu di awalnya itu tadi power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Nah ini karena kalau saya mau mau ngomong, Kementerian Keuangan itu adalah salah satu institusi yang paling powerful saat ini dibanding bahkan dengan Polri. Kalau Polri dia salah dikit diviralkan karena orang tahu. Tapi kalau pajak ya orang dia cukai, salahnya di mana masyarakat tuh nggak melek finansial, nggak melek ilmu finansial. Gitu loh. Ini nggak kelihatan tapi sangat-sangat powerful. Baik. Terakhir, apa yang akan nanti dicecar dalam tanda kutip kepada Pak Mahfud MD maupun kepada Ibu Sri Mulyani pada pertemuan minggu depan? Ya. Kita tentu ingin mendapat informasi yang valid ya, kata per kata, kalimat per kalimat dari yang awal disampaikan sampai akhirnya berubah ya. Kita anggap berubah. Kita pengen dapat kejelasan seperti apa, lalu tindak lanjutnya bagaimana. Baik. Ya, apapun itu, TPPU kah atau TPPU plus korupsi, tindak lanjutnya seperti apa? Kita ingin tanya. Baik, tentunya kita juga akan terus mengawal agar kasus ini menjadi terang. Terima kasih anggota Komisi 3 DPR RI, Pak Habibur Rahman atas waktunya bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Assalamualaikum. Ya, siap.